Mungkin perjalanan pulang itu melihat dia ada kejanggalan atau yang meragukan atau apa yang seperti kejanggalan yang ada mau ngambil motor, nah mungkin di situ disamperin sama anak saya. Nah itu kan sebagai naluri seorang polisi, mungkin kepribadian juga seperti itu. Jadi ya panggilan hati dialah anak saya Aries Bena itu melakukan tindakan yang seperti itu. Saya itu apa ya, dari situlah mungkin itu tugas mulia dialah Mas, sampai akhirnya gugur sampai seperti ini. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak tentang perjuangan Pak Arya selama beliau bertugas hingga hari ini Pak? Oh iya, memang Aryan itu anak kami Mas. Anak kami itu memang dari awal ya bercita-cita menjadi polisi lah. Artinya ya waktu itu saya memang berpesan sama anak saya, silakan kalau mau polisi, tapi ya jadilah polisi yang baik. Artinya jangan ada seperti uh, yang baik-baik lah. Kalau misalnya ada sesuatu bilang aja sama bapak sama ibu, pasti semua itu akan dikasihkan sama ibu, mencari rezeki yang halal. Artinya saya itu udah pesan mas sama anak saya itu uh, mencari rezeki yang halal. Nanti kalau seandainya dari gaji atau dari apa kurang, udah nggak usah macam-macam lah, minta aja sama bapak sama ibu. Saya kira seperti itu mas. Nah sampai saat ini saya yakin anak saya baik mas, anak saya baik, nggak pernah melakukan yang suatu penyimpangan lah, seperti kita bayangkan lah. Anak saya itu merokok dulu tidak, apalagi minum-minuman gitu ya. Artinya memang beliau ini rajin beribadah. Artinya ya saya mohonkan, memang saya mengharapkan dari anak saya itu memang ya menjadi polisi lah yang baik. Ya kemungkinan dari terjadinya seperti ini ya mungkin itu naluri anak saya mas. Artinya mungkin dari naluri polisi atau naluri kepribadian dia, nah itu melakukan tindakan yang memang seperti apa ya, naluri untuk menolong orang gitu. Saya kira itu mas tujuan mereka itu, tujuan anak kami itu seperti itu. Nah, waktu Pak saat almarhum bertugas Pak dan sebelum bertemu dengan kedua pelaku yang sekarang ini sudah diungkap oleh pihak kepolisian, pihak keluarga tahu nggak Pak kegiatannya saat itu Pak? Ya setahu saya kan memang cuman biasalah kalau piket itu kan ya piket, terus dia kalau sudah piket ya biasanya kan pulang ya. Ya dalam petugas mungkin perjalanan pulang itu melihat dia ada kejanggalan atau yang meragukan atau apa yang seperti kejanggalan yang ada mau ngambil motor, nah mungkin di situ disamperin sama anak saya. Nah itu kan sebagai naluri seorang polisi, mungkin kepribadian juga seperti itu. Jadi ya panggilan hati dialah anak saya Aries Bena itu melakukan tindakan yang seperti itu. Saya itu apa ya, dari situlah mungkin itu tugas mulia dialah mas, sampai akhirnya gugur sampai seperti ini. Ya saya merasa, orang tua ini merasa kecewa, ini kenapa nasib anak saya seperti itu. Ya mungkin itu ya udah takdir mas untuk saya. Artinya ya mudah-mudahan anak saya itu dimasukkan ke surganya Allah husnul khotimah dalam memperjuangkan kebaikan. Nah, saat ini kan kedua pelaku sudah berhasil diungkap pihak kepolisian Pak, dan salah satunya dieksekusi karena mencoba melawan polisi menggunakan senjata api juga. Nah, itu tanggapan pihak keluarga seperti apa? Ya alhamdulillah, kalau saya mengucapkan berbangga hati dengan kepolisian. Artinya antusias besar sekali pada anak kami yang sudah melaksanakan tugas itu. Ya mungkin sesuai dengan perbuatan dia lah mas, itu apa ya, kalau dibanding impas itu sebenarnya saya nggak impas mas. Dia itu seakan-akan nggak ada artinya buat saya, tapi untuk anak saya kehilangan sampai meninggalkan anak apa ya yang kecil-kecil dua itu. Ya saya mohonkan memang untuk perhatian dari inilah, dari mungkin dari Kapolri, dari Kapolda, untuk
lebih lanjutan untuk memperhatikan eh, anak cucu kami yang sudah ditinggalkan Arya itu. Kalau untuk kedua anak Pak Arya ini masing-masing kelas berapa Pak sekarang? Yang satu tuh masih 3 tahun mas, yang satu 6 tahun sudah mau masuk SD ya. SD. Nah masih cukup lama sih perjuangan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah kalau boleh bercerita sedikit Pak, se-effort apa atau bagaimana perjuangan Pak Arya itu untuk bisa masuk atau diterima sebagai salah satu anggota kepolisian Pak pada saat Nah itu? dengan semangat dia mas, dengan semangat dia tuh yang ya. Nah itu seperti kita kan keluarga mendukung, ada yang doa, sampai itu kemarin kan ibunya lah yang jelas pendukung utamanya itu yang mendoakan. Kami kan berusaha untuk menjadikan anak yang baik lah mas ya. Ya kan, ya seperti ibunya itu berpuasa, kayak saya ini juga doa-doa yang terbaik lah untuk anak saya supaya bisa. Ya rajin mas itu apa eh, dari kemauan dia itu udah usahanya itu ya ya les ya pokoknya segala macam upaya yang bisa mendapatkan potensi dia dapat polisi itu ya dia pekerjakan sebaik mungkin lah untuk mendapatkan memang pengennya dia jadi polisi. Jadi ya les ya macam-macam ya olahraga yang istilahnya sangat antusias sangat tinggi lah untuk Arya itu. Pak Arya ini mendaftar sebagai anggota kepolisian, dia tuh memang niat dari dia sendiri atau ada ajakan atau seperti apa Pak di saat itu? Ya tadinya memang saya nggak ada pikiran kok Arya ini mau jadi polisi ya. Tapi ketika dia mengutarakan Pak saya ingin jadi polisi, oh ya udah kalau mau jadi polisi memang ya silakan. Tapi kamu yang benar-benar artinya jadi polisi ini kan persaingannya berat. Ya kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan itu. Ya dengan bimbingan belajar mungkin Mas dia beberapa bulan itu Mas nggak pulang. Artinya ngikuti belajar, artinya dia memang tulus untuk mau menjadi anggota polisi. Nah selama bertugas, keluarga sering nggak Pak mengingatkan bahwa untuk menjadi anggota Polri harus yang jujur atau seperti apa selama Oh itu menjadi... selalu Mas, selalu untuk saya ingatkan karena memang tipe anak saya itu memang tipenya baik lah, artinya kemana-mana pun dia selalu selalu menjaga kewibawaan dia sebagai polisi. Sebagai contoh Mas di sini aja tetangga ini ya belum pernah ada komplain seperti yang ada perkataan yang miring buat anakku. Itu semua menganggapnya dia tuh memang betul-betul berjiwa polisi yang baik. Berarti memang Pak Arya ini dedikasi tinggi. Wah itu udah saya pesenin lah, pokoknya mencari itu yang halal, artinya nggak usah neko-neko dengan yang ini itu. Kalau kamu memang kurang bapak ini sama ibu bisa kok menyuplai kamu supaya kamu jangan berbelok-belok gitu, intinya kan gitu. Alhamdulillah mas anak saya itu baik mas, baik. Nah, saya menyesal juga kenapa sebaik ini anak saya harus mendapatkan musibah seperti ini. Nah terus harapan ke depan Pak untuk anggota Polri ke depan, dan untuk ini kan kasus yang cukup menjadi sorotan karena para pelaku pencurian sepeda motor atau pelaku kriminalitas lainnya berani untuk menggunakan senjata tajam, dan saat itu mungkin tidak menyangka bahwa lawannya pelaku ini anggota Polri. Nah itu sarannya seperti apa begitu? Ya kalau menurut saran saya mas, artinya ada ketegasan lah dari Polri. Artinya untuk masyarakat ini yang membela keamanan atau istilahnya kan sering terjadi tuh katanya yang misal warga mempergoki maling motor, pencurian motor itu. Nah, setelah dia menghakimi atau dia megang terus memukul itu malah jadi malsa. Mungkin dengan peristiwa ini bisa menindak tegas terutama para begal atau maling motor dan sebagainya. Jadi kalau bisa memang harus betul-betul ditindak tegas, artinya ya supaya di tempat kita ini bisa kondusif dan aman dari para begal dan pencuri motor yang bersenjata senpi
istilahnya gitu. Jenazah ninggalin anaknya. Kebetulan adik saya almarhum itu meninggalkan 2 anak yang masih kecil-kecil, Mas. Umur berapa? Anak-anaknya ya sekitar, mungkin yang paling besar sekitar 5-6 tahun, Mas, karena masih belum SD. Yang kecil masih balita, Mas. Semasa hidupnya almarhumnya orangnya gimana, Pak? Alhamdulillah adik saya ini dikenal baik pun di lingkungan masyarakat ataupun di tempat dinasnya di Polda itu memang ya, dianggap sangat baik, Mas. Sangat rajin ibadah, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Mas. Dari berapa saudara, Pak? Dari 3 bersaudara. Kebetulan adiknya juga adik dia yang kandung yang nomor 2 sudah meninggal pada saat sakit usus buntu, Mas. Berarti anak pertama, Pak? Anak pertama. Dari 3 bersaudara? Iya. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekira jam 06.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Daftar tersangka dan peran tersangka: 1. Tersangka Hamli alias Ham, 27 tahun. Perannya pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham mempersiapkan sepeda motor yang dipergunakan untuk ke tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor tersebut atau sebagai driver pada saat kejadian. Yang sasarannya yaitu mencari target atau sasaran calon korban untuk curanmor. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri membantu pelaku yang kedua. Pada saat setelah terjadi tindak pidana pemberatan, tersangka Hamli alias Ham mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian menuju ke arah rumah tersangka. Tersangka Hamli alias Ham mengumpul senjata api yang diambil oleh TSK Bahroni alias Roni tersebut di daerah Sidodadi, Pesawaran, menggunakan plastik dan tangan untuk menyembunyikan barang bukti. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni, 23 tahun. Pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tremor, tersangka Bahroni alias Roni mempunyai ide mengajak Hamli alias Ham untuk melakukan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter T. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal, melakukan penembakan menggunakan senpi anggota atas nama Bribka Nomor Ria Supena yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mereka sempat bergulat dan merebut senjata api anggota, selanjutnya menembak anggota sehingga meninggal dunia. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Hamli. Pada saat setelah terjadi tindak pidana pencurian pemberatan kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni melarikan diri bersama Hamli menuju ke rumah tersangka Hamli.
Selanjutnya tersangka Bahroni menyerahkan senjata api yang dia ambil dari korban kepada Hamli untuk disembunyikan atau dikubur di daerah Sidodadi, Kabupaten Pesawaran menggunakan tangan maupun plastik supaya aman. Daftar saksi-saksi yang pertama NF, yaitu anggota Polri yang menerbitkan laporan polisi. Kemudian NM, pemilik kendaraan yang diambil oleh Hamli yang digunakan pada saat peristiwa pencurian di depan toko Yusi. Sehingga ada LP lain terkait dengan ranmor yang digunakan oleh para pelaku tersebut, pencurian kendaraan bermotor, hasil dari curanmor beberapa kali sebelumnya.